Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak, para ibu, sahabat-sahabat semuanya, saya ingin sampaikan sebuah kisah inspiratif ya, dari buku Kisah-Kisah Inspiratif Syekh Al-Arifi, ditulis oleh Dr. Muhammad Al-Arifi. Ini terjemahannya. Itu kita akan bacakan kisah tentang Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini awalnya ya, itu berarti bapaknya adalah Mubarak. Mubarak ini tadinya adalah seorang budak, hamba sahaya. Tapi kemudian karena budi pekertinya yang baik, akhlaknya yang baik, sama tuannya dibebaskan atau dimerdekakan. Kemudian Mubarak ini bekerja kepada seorang yang kaya yang memiliki kebun delima. Tugas daripada Mubarak ini adalah menjaga kebunnya. Nah, suatu saat pemilik kebunnya ini datang ke kebun dan minta Mubarak untuk kemudian mengambilkan buah delima yang sudah masak, yang rasanya manis begitu. Maka dengan bergegas, dengan cepat ya, Mubarak ini mengambil atau memetik buah delima sebagaimana yang dipesan oleh tuannya. Tapi ternyata begitu hasil petikannya disuguhkan kepada tuannya dan begitu dimakan ternyata rasanya pahit ya, belum masak gitu. Maka kemudian tuannya mengatakan kepada Mubarak, ya Mubarak ya, aku kan sudah minta petikan buah yang sudah masak dan yang rasanya manis, ini pahit. Apakah kau tidak bisa membedakan mana buah yang sudah masak atau dengan yang belum masak, mana yang manis dan mana yang pahit begitu? Maka dengan polosnya, dengan kejujurannya Mubarak ya, menjawab apa yang ditanyakan oleh tuannya. Wahai tuanku ya, saya belum pernah merasakan buah delima. Bagaimana aku bisa merasakan mana yang manis atau mana yang pahit? Kaget dengan jawaban itu tentunya. Bagaimana mungkin? Engkau sudah bertahun-tahun di sini dan sudah sekian kali panen dari hasil kebun ini ya, masa engkau belum pernah mencicipi ya buah delima sama sekali? Benar tuanku, bagaimana aku harus mencicipi, memakan buah delima yang ada di sini? Sementara ya pesan dari tuanku, tugasku hanyalah untuk menjaga kebun ini, bukan kemudian memetik, merasakan, memakan buah delima yang ada di kebun itu. Maka itu yang menjadi tugasku dan sudah aku laksanakan ya. Sehingga jawaban itu tentu membuat heran, apa benar kira-kira Mubarak ini? Masa selama ini dia hanya sekedar menjaga kebun tapi kemudian belum pernah merasakan daripada kebun yang sudah berkali-kali panen. Maka kemudian tuannya ini cari informasi kepada teman-temannya, kepada tetangga yang ada di kebun situ, apa benar Mubarak selama ini belum pernah memakan buah delima? Maka mereka memberikan kesaksian seandainya Mubarak mengatakan hal itu, pasti itu benar, karena dia adalah seorang yang jujur ya, subhanallah gitu ya. Ya, ini begitu kejujurannya, begitu amanahnya memegang tugas yang ditugaskan oleh tuannya. Maka kemudian tuannya ini pun ngajak berbicara kepada Mubarak ya. Bahkan kemudian dia sampaikan kepada Mubarak, ya Mubarak ya, aku ini hanya punya satu putri, anakku satu-satunya. Karena menurutmu ya, kira-kira saya harus memilihkan seorang suami yang seperti apa? Wah tuanku, kalau Yahudi ya memilihkan suami dari anaknya karena kecantikannya atau karena ketampanannya,
gitu ya. Oh, karena hartanya, ya. Kalau Nasrani karena banyak, karena hartanya, atau karena kecantikannya, ya. Sementara kalau orang Arab itu memilihkan calon pasangan anaknya karena keturunannya. Sementara Islam mengajarkan memilihkan pasangan dari anaknya adalah karena ketakwaannya. Maka kemudian tuannya ini mengatakan, sepertinya nggak ada lagi yang lebih bertakwa darimu ya Mubarak. Oleh karena itulah maka engkau aku nikahkan dengan putriku, ya. Dan subhanallah, putrinya ini hafal Al-Quran, paham agama, gitu ya. Dan akhirnya maka Mubarak dinikahkan dengan putri tuanya ini. Dan kemudian dari kesolehan dua orang ini maka lahirlah Abdullah bin Mubarak, ya. Nah, ini yang kita akan bacakan bagaimana salah satu bagian dari kisah Abdullah bin Mubarak, generasi tabi'in, ya. Beliau ini dengan generasi sesudah sahabat, maka di antara penyebar dakwah, dai-dai setelah generasi sahabat adalah generasi tabi'in, ya. Abdullah bin Mubarak lah seorang tabi'in yang terkenal sebagai pengusaha yang suka berinfak. Jadi tadi, ya, buah dari keturunan yang baik tadi, ya, maka dan melahirkan seorang ulama besar yaitu Abdullah bin Mubarak, ya. Dia adalah generasi tabi'in dan juga seorang pengusaha yang suka berinfak. Bahkan dia berkeliling untuk mencari orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ya, untuk kemudian diberikan gaji. Di antara orang yang diberikan gaji adalah Ismail bin Ulainah, ya, seorang penuntut ilmu yang sibuk mengajar para santri dan berdakwah, ya. Suatu saat Abdullah bin Mubarak datang ke Madinah untuk memberikan gaji kepada para pengajar dan penuntut ilmu, ya. Di sana dia mengetahui bahwa Ismail bin Ulayyah, ya, Ulayyah, yang dulu termasuk muridnya sudah menjadi hakim, ya. Jadi sebelum ke Madinah, ya, tujuan ke Madinah adalah berinfak, memberikan gaji kepada para guru dan murid-murid yang sedang belajar, ya. Duitnya kebanyakan, banyak banget, kaya banget. Nah, ini ulama, seorang ulama yaitu Abdullah bin Mubarak, ya. Nah, padahal Abdullah bin Mubarak pernah melarangnya menduduki jabatan itu supaya fokus dalam mengajarkan ilmu, ya, dan berdakwah. Abdullah bin Mubarak tidak menemui Ismail bin Ulayyah dan ia pergi setelah selesai urusannya di Madinah. Jadi nggak menemui muridnya ini yang telah menjadi hakim ini, yang dulu berpesan agar tidak menduduki jabatan, agar fokus untuk kemudian berdakwah, mengajarkan ilmu. Lalu Ismail bin Ulayyah menulis surat kepadanya, wahai guruku, wahai Abdullah bin Mubarak, engkau datang ke Madinah dan tidak mendatangiku sebagaimana biasanya, tidak memberiku uang sebagaimana sebelumnya, engkau selalu mengirimkannya. Ya, jadi tentu beliau mendengar kabar bahwa Abdullah bin Mubarak datang ke Madinah. Ya, Abdullah bin Mubarak berkata kepada pengantar surat itu, balikkan kertas itu dan tulis di belakangnya, wahai orang yang menjadikan ilmu seperti burung bazi, wahai yang menjadikan ilmu seperti burung elang yang memburu harta orang-orang miskin, engkau tertipu dengan dunia dan kelezatannya yang bisa menyebabkan hilangnya agamamu hingga engkau menjadi gila olehnya, setelah sebelumnya engkau menjadi obat bagi orang-orang yang gila. Di mana riwayatmu yang lampau dari Ibnu Amr dan Ibnu Sirin? Di mana riwayatmu yang lampau saat meninggalkan pintu-pintu penguasa? Jika engkau berkata aku terpaksa melakukannya, maka itu tidaklah benar. Keledai ilmu terjerumus ke dalam lumpur, ya. Disebutkan bahwa setelah itu Ismail bin Ulayyah meninggalkan jabatannya
dan melaksanakan nasihat Abdullah bin Mubarak. Ya. Jadi dengan surat itu, dengan nasihat dari gurunya itu, kemudian ya disebutkan Ismail bin Ulayyah meninggalkan jabatannya dan kemudian melaksanakan nasihat dari Abdullah bin Mubarak. Ya. Kemudian kisah selanjutnya saat Abdullah bin Mubarak mendatangi sebuah kota untuk mengajar, di mana di antara muridnya ada satu orang yang selalu mendampinginya, melayaninya dan mengunjunginya ketika dia berada di kota tersebut. Tapi saat itu ternyata dia tidak hadir. Lalu Abdullah bin Mubarak bertanya tentangnya dan dijawab bahwa muridnya tersebut sedang berada di penjara karena tidak bisa membayar hutang. Jadi muridnya di penjara karena tidak bisa membayar hutang. Abdullah bin Mubarak pun pergi pada malam ketika ia hendak pulang ke kotanya. Ia mendatangi penjaga penjara dan membayar hutang dari muridnya dan berkata, bayarlah hutangnya dan bebaskan pemuda itu. Jadi dengan hartanya dia bayar hutang, ya, agar kemudian pemuda itu, muridnya itu dibebaskan. Ketika telah datang waktu pagi, Abdullah bin Mubarak pulang ke kotanya, sedangkan pemuda itu dibebaskan dari penjara dan langsung pergi menemui Abdullah bin Mubarak ketika diberitahu kalau Abdullah bin Mubarak telah datang ke kotanya. Dia pergi menemui Abdullah bin Mubarak di jalan untuk mengucapkan salam, dan pemuda itu tidak tahu kalau ya, yang membayar hutangnya adalah Abdullah bin Mubarak. Ya. Dia berjumpa dengan Abdullah bin Mubarak di tengah jalan. Abdullah bin Mubarak berkata, dari mana saja engkau? Yang pura-pura nggak tahu gitu ya, kalau dia yang membebaskan yang membayar hutangnya. Aku menginap 2 atau 3 hari dan mengajar di kotamu, tapi tidak melihatmu dan engkau tidak datang. Dia menjawab, demi Allah, aku dipenjara karena terlilit hutang. Abdullah bin Mubarak berkata, subhanallah, bagaimana engkau dibebaskan? Dia menjawab, ada seorang yang datang, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Aku tidak mengenalnya dan ia membebaskanku dari hutang ini. Ya, jadi mungkin untuk menjaga perasaannya, menjaga martabatnya gitu ya, belum membayarkan dan merahasiakan kalau sebenarnya yang membayar adalah Abdullah bin Mubarak. Ya, dengan pertanyaan ya bagaimana beliau tadi mengatakan, aku ada di kotamu 2 atau 3 hari untuk mengajar, ya, masih pengajian gitu ya. Nah, tapi aku nggak melihatmu dan kau nggak datang. Kemana gitu? Dia menjawab, demi Allah, aku dipenjara karena terlilit hutang. Abdullah bin Mubarak berkata, subhanallah, bagaimana kau dibebaskan? Dia menjawab, ada seorang yang datang, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Aku tidak mengenalnya dan ia membebaskanku dari hutang itu. Lihatlah bagaimana mereka menggunakan hartanya sebagaimana sabda Rasulullah, berinfaklah maka engkau akan mendapatkan balasan dari infak. Masya Allah ya. Ini salah satu kebaikan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, pedagang, saudagar, kaya raya, zuhud dengan dunia, sehingga kekayaannya itulah kemudian bisa meningkatkan derajat agama. Ya. Nasihatnya didengar, ya, dan ini tentu adalah ibrah, pelajaran buat kita bahwasanya bagi orang-orang mukmin harta kekayaan tentu akan memberikan kemaslahatan. Ya. Jadi kekayaan di tangan orang beriman itu jauh lebih tentu bermanfaat dibandingkan kalau kekayaan ada di tangan orang-orang yang ahli maksiat, maka akan digunakan untuk maksiat. Sementara kalau ada di tangan orang-orang yang soleh, ya, maka itu akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan. Bagaimana Abdullah bin Mubarak, dia bayar para guru, dia bayar para pelajar, bahkan kemudian dia bebaskan orang yang kemudian terlilit hutang, bahkan muridnya yang dipenjara gara-gara terlilit hutang. Maka kebaikan, keberkahan harta yang ada pada diri orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, benar-benar bermanfaat. Ya, mohon maaf kalau ada salahnya dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.